Itu kadang-kadang banyak yang mampu bersabar, tapi belum tentu mampu untuk bersyukur. Karena sabar itu biasanya sudah kondisinya berat, miskin, tiba-tiba mendapatkan ujian, kita sabar karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kita sedang tidak mendapatkan ujian, sedang mendapatkan kelapangan, harta lagi gampang-gampangnya, duit lagi banjir-banjirnya, nah itu biasanya yang susah untuk syukur. Kenapa? Taat ketika banyak kenikmatan itu ternyata sulit dibandingkan taat ketika kita sedang mendapatkan ujian. Ibu kalau lagi diuji, tiba-tiba, "Mbah, ternyata mbah ini ada penyakit di dadanya," sama dokter. Kita pulang nangis atau tidak nangis? Nangis. Banyak dzikir atau tidak banyak dzikir? Dzikir. Apa yang kita ingat? Dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita. Nanti kalau kita mati kayak apa? Itulah yang dinamakan dengan ujian. Ketika kita itu justru terkadang gampang balik sama Allah kalau kita diuji. Yang itu terbalik. Kalau kita lapang itu justru malah melenakan dan melalaikan. Karena apa? Nikmat kelapangan itu terkadang kayak gula pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu kalau manis semakin melenakan. Kita makan manis semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Glukosanya semakin tinggi ke tubuh. Dan akhirnya terlena kan? Makanya sampai kita menjumpai perkataan hikmah yang indah. Sabar, ujian yang membuatku dekat sama Allah lebih aku cintai daripada kelapangan yang membuatku lupa sama Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita harus paham, syukur itu materi berat. Syukur itu materi yang tidak gampang, tidak sebagaimana yang dimiliki pada persepsi banyak orang. Orang itu berpikir syukur itu gampang Ustaz, nanti kalau saya kaya, saya akan bersyukur sama Allah. Itu omongan dia ketika belum kaya. Ketika sudah kaya ada banyak perubahan. Makanya kan ada sering kan orang-orang Jawa sering berkata, "Kue itu sudah berubah. Semenjak kamu kaya itu berubah." Walaupun orang yang dikomentari kadang-kadang tidak mau terima perkataan itu. Tapi itulah, kelapangan itu kayak glukosa, kayak gula yang terlalu banyak masuk kepada tubuh kita. Makanya akhirnya kenapa orang beriman kadang-kadang itu ujiannya selalu ada.